2027 di waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Hero 2. Di sini saya sendiri Noval dengan 1351764, Hairul 1351788, Altera 1351745, dan Fajar Muslim 1351749. Oke, langsung saja. Di sini terdapat visi dan misi dari Hero Supermarket, yaitu menjadi pengecer makanan yang terkemuka di Indonesia dan yang menawarkan jajanan makanan segar dan bahan makanan terbaik dengan harga terjangkau. Selanjutnya, misinya di sini sebagai menjadi pengecer makanan modern yang terkemuka di Indonesia dari segi penjualan dan laba. Nah, dari visi misi tersebut, kami membreakdown menjadi 4 strategic goals. Yang pertama, meningkatkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Tiga, meningkatkan kualitas produk. Keempat, meningkatkan kualitas, dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin urutannya nanti tidak seperti ini. Oke, yang pertama, yaitu dari tujuan tadi kita breakdown menjadi sebuah balance scorecard, yaitu yang pertama, meningkatkan keuntungan. Nah, di sini ada 4 perspektif: finansial, customer, internal business process, dan organizational capacity. Yang pertama yaitu objektif dari finansial ini yaitu meningkatkan laba. Nah, dari meningkatkan laba ini kita ingin nih supaya harapannya nanti kita punya parameter berupa like indikator, yaitu nanti jumlah laba dan penjualan, dan juga rasio antara laba dibanding usahanya tercapai dengan angka sekian. Nah, untuk mencapai like tersebut kita punya lead indikator berupa peningkatan jumlah investasi dari investor, juga penurunan biaya operasional, dengan strategi berupa untuk meningkatkan jumlah laba dengan menurunkan biaya operasional dengan sistem tracking distribusi yang untuk mengembangkan JIT, just in time inventory. Selanjutnya untuk penjualan meningkatkan jumlah transaksi dari customer-nya. Selanjutnya kita dari sini Hero Supermarket membutuhkan biaya sebesar kurang lebih 20 juta setiap bulannya. Selanjutnya, untuk dari segi customer, objektifnya merupakan menambah demand, like indikator berupa jumlah transaksi dan volume transaksi per customer, dan lead indikatornya berupa peningkatan jumlah kunjungan customer. Dengan peningkatan jumlah kunjungan tadi, kita harapannya dapat mencapai like indikator berupa jumlah transaksi dan volume transaksi per customernya. Nah, untuk jumlah transaksi tadi, strateginya adalah dengan membuat sebuah sistem member loyalty. Jika mengajak orang lain dapat keuntungan. Nah, dari situ harapannya bisa menarik lebih customer. Selanjutnya dari volume transaksi, yaitu membuat sebuah sistem keuntungan dengan minimal transaksi. Misalnya ada seorang pelanggan yang membeli sejumlah sejuta. Nah, sejuta tersebut mendapatkan suatu keuntungan berupa diskon lagi atau semacamnya. Untuk loyalty di sini, untuk pembuatan kartunya, pembuatan aplikasinya segala macam, kira-kira membutuhkan 50 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya, untuk menyampaikan diskon dan list segala macam butuh sebuah media, yaitu dan itu biayanya sejumlah 10 juta rupiah tiap bulannya. Selanjutnya di sini ada perspektif berupa internal business process. Yang pertama, objektifnya merupakan ekspansi gerai Hero Supermarket. Yang kedua, menambah marketing. Nah, di sini like indikatornya berupa jumlah kota ekspansi, lalu penambahan persentase penambahan laba dari iklan. Selanjutnya, lead indikator berupa survei kota ekspansi, lalu survei kanal iklan yang nantinya harapannya bisa mencapai like indikator tadi. Nah, strateginya di sini mengadakan gerai hero di kota yang belum ada. Pertama itu, dan yang kedua, mensponsori influencer di kanal yang banyak digunakan seperti YouTube dan Instagram, karena sekarang zamannya influencer ya banyak di Instagram dan YouTube, jadi mungkin itu lebih efektif. Selanjutnya, biaya yang dibutuhkan jumlah untuk per gerai ekspansi sejumlah 5 miliar per gerai, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pengiklanan butuh 5 juta per bulan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perspektif dari organizational capacity. Nah, di sini objektifnya yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan. Nah, like indikatornya berupa persentase pegawai yang memiliki sertifikasi di bidang keuangan. Lalu untuk mencapai like tersebut kita punya lead indikator berupa jumlah pelatihan yang diikuti per pegawai. Nah, strateginya perusahaan membiayai pegawai untuk mengikuti sertifikasi, lalu rekrutmen pegawai baru dengan menambah syarat minimal sertifikasi.
untuk menjaga kualitas dari SDM-nya. Selanjutnya untuk biayanya 250.000 per sertifikasi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada target tahunan berupa ya dari lag indikator, dan lag indikatornya dengan harapannya tahun 2025 bisa seperti itu, seperti misalnya lag indikator dari finansial harapannya naik 20% dan naik 30%, lalu lag indikatornya naik 11% dan turun 99%. Sama halnya seperti customer uh, internal business process dan organizational capacity. Di sini kami membuat target tahunannya yang harapannya dapat terus meningkat untuk mencapai tahun 2025 sesuai parameter yang diinginkan. Oke, selanjutnya yaitu goals yang kedua, silakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Noval. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana perusahaan ini mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, yang pertama tuh untuk dalam bidang perspektif customer, kita itu melihat dari benchmarking, yaitu di Indomaret dan Alfamart gitu. Ketika kita pengen lag-nya itu bahwa, oh perusahaan ini pengen kalau persentase pelanggannya itu yang puas itu meningkat gitu. Gimana caranya untuk mengukurnya, itu kita menggunakan survei kepuasan pelanggan. Nah, habis itu di setiap gerai nanti kita akan menyediakan teknologi untuk menyampaikan feedback, mirip kayak di Indomaret atau Alfamart gitu, nanti ada software monitor terus bisa menyampaikan puas atau tidak puas gitu. Nah, untuk cost-nya sendiri itu untuk pengadaan komputer sekitar 20 juta per gerai, dan juga untuk perawatannya sekitar 5 juta per bulan. Nah, kemudian untuk organizational capacity-nya itu kita ingin meningkatkan kualitas SDM di pelayanan gitu. Karena di Hero Supermarket ini kan banyak sekali yang berkaitan dengan pelayanan gitu, pelayanan untuk melayani customer di supermarket. Lag-nya itu adalah jumlah peserta yang telah mengikuti training, karena kita pengen semua pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan standar dari perusahaan, dan juga pelayannya itu memberikan pelayanan dengan baik. Oleh karena itu kita mengadakan training gitu. Nah, lead indikatornya adalah jumlah training yang diadakan. Kita pengen bahwa perusahaan ini strateginya harus menerapkan budaya senyum, salam sapa kepada pelanggan, kemudian mengadakan training sesuai kebutuhan dan budaya perusahaan. Nah, ini cost-nya itu 50 juta per training. Ini artinya per training untuk satu perusahaan gitu. Terus selanjutnya, kemudian untuk perspektif di bidang internal business proses, objektif kita adalah menambah suatu bidang yang fokus menangani budaya, terus juga melakukan pengawasan pelayanan per pegawai. Karena di sini kita pengen lag-nya itu indikatornya bahwa kita itu pengen dengan kualitas pelayanan yang baik itu dibangun dari budaya pegawainya. Oleh karena itu kita membuat suatu lag indikator jumlah budaya yang terbentuk, kemudian agar mencapai itu kita indikator lead-nya adalah pendirian divisi budaya dan juga sistem penilaian pegawai. Di situ kita melihat bahwa ini pegawainya udah bagus atau belum gitu. Terus nilainya kira-kira berapa gitu. Jadi kita menginisiasi budaya, terus membuat parameter penilaian, serta membuat employer of the month, serta nanti memberikan bonus kepada employee yang kira-kira ini bagus gitu. Untuk cost-nya ini 50 juta, kemudian juga membuat parameter penilaian sekitar 900.000, sedangkan untuk membuat employee of the month itu sekitar 1 juta per bulan. Kemudian financial untuk atau resource-nya itu kita ingin dengan pelayanan yang kita berikan itu kita mengurangi biaya untuk menangani komplain, yaitu indikatornya bahwa dengan pelayanan yang bagus kita pengen persentase penurunan biaya pengenangan komplain. Jadi misalkan dulu itu penanganan komplain habisnya 100 juta per bulan, kita pengennya kurang dari itu, misalnya 50 juta per bulan. Nah, gimana untuk strateginya kita mengimplementasikan IT untuk sistem komplain. Jadi misalkan dulu komplainnya harus telepon ke manajer atau harus telepon ke atasnya. Nah, ini ada suatu dashboard untuk melihat itu. Untuk cost-nya sekitar 30 juta. Oke, next. Nah, di sini untuk target tahunannya kita pengen kepuasannya itu meningkat setiap tahun sekitar ya mungkin 5-10% gitu. Terus juga untuk organizational capacity-nya juga kita pengen tadi kita meningkatkan organisasinya itu secara organisasi sudah bagus gitu. Kita juga meningkatkan, kita pastikan bahwa di tahun kelima itu sudah mencapai 50%. Kemudian selanjutnya di perspektifnya untuk internal business process kita membuat budaya-budaya yang tadi gitu. Caranya gimana kita membuat divisi budaya, terus membangun perbaikan divisi budaya, terus setiap gerai Hero Supermarket memiliki PSI kultur dan seterusnya gitu. Untuk lag indikatornya ini surveinya bahwa budayanya itu sudah tertanamkan di pelayanannya. Dan financial dan resource-nya penurunan tadi itu kita tekan sedemikian rupa sehingga 5 tahun itu kita dapatkan turun sekitar 90%. Oke, udah. Makasih.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hairul. Silakan, Hairul. Oke. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas produk. Jadi dalam meningkatkan kualitas produk, menurut kelompok kami, perspektif yang paling penting pertama adalah financial and resources, kemudian customer, kemudian internal business process, dan organizational capacity. Untuk financial and resources, objektifnya adalah memastikan produknya itu berkualitas tinggi. Jadi, lag indikatornya adalah perputaran persediaannya, dan lead indikatornya adalah persediaan yang selalu ada dan berkualitas tinggi. Kemudian dari customer, objektifnya itu adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan measure-nya itu dengan lag indikator tingkat kepercayaan customer, dan lead-nya itu kita lihat dari survei kepercayaan customer. Selanjutnya, di internal business process, objektifnya itu adalah menurunkan persentase produk yang cacat yang didapatkan dari supplier. Karena ini Hero Supermarket, mereka kan berfungsi sebagai gerai kan atau distributor. Jadinya mereka tidak mempunyai produknya sendiri gitu. Jadi untuk measure-nya, lag indikatornya adalah persentase produk yang cacat diterima. Kemudian lead indikatornya adalah penurunan jumlah komplain akibat produk yang cacat. Kemudian dari organizational capacity, objektifnya itu adalah mengadakan tim yang menangani kualitas produk di setiap elemen rantai pasok. Jadi kita mempunyai quality assurance team gitu. Measure-nya itu adalah lag indikator persentase adanya tim quality assurance di tiap elemen rantai pasok. Sedangkan lead indikatornya itu adalah penambahan tim quality assurance atau peningkatan. Kemudian lanjut ke target tahunannya. Untuk yang financial and resources, untuk yang lag indikatornya tadi, dari tahun 2021 sampai 2025 itu kami memprediksikan bisa turun 1-4 hari. Kemudian untuk lead indikatornya itu, kualitasnya itu atau ketersediaan produk yang berkualitasnya itu bisa naik dari 60% ke 73%. Sedangkan dari customer-nya mengenai satisfaction-nya dari 2021 juga sampai 2025 itu bisa naik 6-8,5 dari 10. Sedangkan dari lead indikatornya itu, surveinya itu bisa meningkat dari 10% ke 95% di tiap gerai. Kemudian lanjut ke internal business process. Jadi untuk lag indikatornya yang tadi bisa meningkat 5% bisa menurun 5% sampai 0,05%. Kemudian lead indikatornya juga bisa menurun 10% sampai 90%. Sedangkan untuk organizational capacity-nya, lag indikatornya itu bisa meningkat 20 sampai 95%. Sedangkan lead indikatornya itu bisa meningkat 10 sampai 95% di tiap wilayah operasional Hero Supermarket. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi untuk balance scorecard yang selanjutnya itu merujuk ke salah satu prinsip yang dipegang oleh Hero, yaitu adalah untuk menyediakan suatu pengalaman yang unik bagi pelanggannya itu. Kita juga mendefinisikan bahwa salah satu yang harus dipertimbangkan adalah untuk bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dari namanya sendiri kita juga kita harus memprioritaskan pada hal ini dari perspektif pelanggan. Oleh karena itu kita mendefinisikan bahwa pelanggan itu harus diberikan pengalaman positif. Jadi itu adalah merupakan objektifnya. Measure-nya itu adalah dari bentuk lag-nya itu kita harus mohon maaf sebentar. Jadi dari bentuk lag-nya bisa dilihat dari bagaimana berapa jumlah orang yang puas terhadap survei yang sudah kami lakukan. Lalu berdasarkan leading, kita bisa memprediksi hal ini dari beberapa training yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pegawai-pegawainya. Strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh Hero adalah misalkan melakukan pelatihan pegawai dan juga promo untuk menciptakan keloyalan bagi pelanggan terhadap perusahaan. Hal ini bisa dilihat cost-nya seperti contohnya untuk pelatihan per pegawai itu 6 juta dan juga 24.475
yaitu adalah diskon per item yang bisa dikeluarkan untuk hero dengan maksimal diskon kurang lebih 95 juta. Ini disesuaikan dengan harga-harga item yang diasumsikan dengan harga-harga item yang ada di suatu toko, kurang lebih $70.000 dan juga 6 juta sesuai dengan harga pelatihan yang dicari di internet. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan jumlah pelanggan yaitu dari segi finance dan resource. Karena yang pertama, pelanggan ini pasti jika menambah maka keuntungannya akan bertambah. Nah, like indikator yang bisa kita lihat itu adalah jumlah kunjungan pelanggan. Tentu saja kalau misalnya ini kita bisa melihat bahwa apakah pelanggan itu senang dengan pelayanan kita, bisa kita lihat dengan jumlah-jumlah pelanggan yang kembali atau jumlah pelanggan yang mulai menurun. Lalu dari lead indikator bisa juga ini kita lihat dari jumlah iklan dan promosi, bagaimana hal-hal tersebut, apakah bisa kita lihat apakah kita sudah melakukan effort yang cukup untuk mendapatkan pelanggan yang kita inginkan. Nah, strategi yang diusulkan adalah melakukan iklan, misalkan selebaran dari word of mouth, juga melakukan negosiasi pengiklanan dengan televisi dan radio juga website. Biaya yang diperlukan kurang lebih adalah $200 atau 2,8 juta untuk penyebaran selebaran dan 2,8 juta atau $200 juga untuk pengiklanan pada website. Hal ini dilakukan berdasarkan per klik dalam iklan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara kita membuat internal business prosesnya mendukung hero untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Nah, salah satunya itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Jadi orang-orang yang berada di hero itu harus merasakan bahwa pelayanan hero itu cepat, efisien, dan tidak lama. Nah, salah satu indikatornya itu adalah jumlah komplain yang dilayangkan atas pelayanan staff. Jadi ini dimaksudkan dari orang-orang yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh pegawai hero. Nah, lead indikatornya itu adalah jadi orang-orang yang berada di kepegawaian hero ini ada juga yang harus dilatih dan mengikuti pelatihan dalam melakukan manajemen waktu dan manajemen pelanggan. Nah, salah satu strategi yang kita dapat implementasikan pada hero bisa dibuat sebuah complaint center dan juga melakukan pelatihan pegawai. Biayanya sama seperti yang tadi, 6 juta per pelatihan dan juga 5 juta per gerai. 5 juta ini dimaksudkan dalam pembuatan complaint center. Lalu yang terakhir adalah organizational capacity. Jadi karena toko ini sudah ada, maka toko harus diubah supaya toko bisa mengakomodir pelanggan secara baik. Salah satu lagi indikator yang digunakan adalah jumlah kecelakaan atau kesalahan yang dilakukan staf atau pelanggan. Nah, jadi hal ini kami tuliskan karena hal ini menunjukkan apakah toko sudah didesain supaya friendly terhadap customer. Selain itu, indikatornya adalah jumlah revitalisasi yang dilakukan pada gerai-gerai. Bagaimana effort sebesar apa yang kita lakukan untuk membuat gerai hero itu lebih enak bagi pelanggan. Lalu strateginya adalah renovasi gerai dan juga mengadakan event yang memantikan pelanggan. Hal ini kita rumuskan 100 juta untuk mendekorasi gerai dan 20 juta untuk setiap event. Nah, ini adalah kurang lebih target-targetnya. Kita inginnya indikatornya itu 60%, 70%, 65%, 70%. Jadi selalu menambah 5% untuk customer, dan untuk lead-nya itu jumlah trainingnya kita inginnya selalu menambah kayak dalam interval 3, dan untuk financial resource kita inginnya juga meningkat secara berkala 5%, dan untuk lead-nya juga meningkat secara berkala dengan 3 kali. Dan juga internal business process sama menggunakan interval 5%, dan juga dalam lead indikator kita sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan interval 20 lalu turun menjadi 15 sehingga akhirnya dapat mencapai 100%. Dan pada organizational capacity tetap dengan menggunakan interval 5%, sedangkan untuk lead menggunakan interval yang bervariatif karena target yang kita definisikan ini sepertinya lebih harus sesuai dengan perkembangan bisnis yang berada di lokasi. Karena 2020 merupakan tahun yang sulit, maka pada 2021 ini tidak ditargetkan target yang terlalu tinggi. Oke, berikut referensi dari untuk pembuatan balance scorecard ini. Kalau begitu, sekian untuk balance scorecard dari Hero Supermarket. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.